Bentar ya. Nge-lag, masa baru-baru nge-lag lagi? Masa udah nge-lag lagi, baru juga mulai? Coba komen dulu yang nge-lag. Masa nge-lag? Komen coba siapa yang nge-lag. Ya, mau belajar dulu bentar ya. Kita mau belajar soal cerita. Oke, ada yang mau belajar di sini? Apa mau ngobrol? Nge-lag? Bentar. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang nge-lag siapa nih? Keluar dulu yang nge-lag, ya, nanti masuk lagi. Nggak nge-lag tuh. Coba komen yang nge-lag banyak nggak? Mau belajar soal cerita matematika dasar ya. Bentar, tapi di rumahku silau nih. Bentar, aku putar dulu mejanya. Oh iya kayaknya. Udah enggak? Ini semua kelas ya. Ini semua kelas soal cerita. Sebenarnya soalnya mirip kayak soal SMP sih. Cuman ini nanti diulang kalau kamu tes ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Masuk perguruan tinggi. Udah pada siap belum? Kita mulai ya. Bukunya aku pakai, aku sematin dulu bentar. Sebentar. Sama siang menjelang sore. Iya, sama siang menuju sore juga Dimas. Jam 3 ya? Udah mau sore kayak ini nih. Bocoran soal MTK kelas 9 dong. Hari Rabu sayang, SMP Rabu. Iya bisa soal psikotes bisa ya. Karena ini matematika dasar. Oke, aku flip dulu ya biar kalian bisa lihat soalnya. Aku flip dulu kameranya. Tapi di rumahku lagi silau. Ini apa Pak? Jendelanya bentar aku geser ya. Jendelanya, Bentar. Sebentar ya, aku benerin dulu. Nah. Bun cantik banget. Aduh makasih sayang. Nggak bisa kirim bunga balik ya. Aduh aku digombalin nih. Ya cantik lah. Semua cewek di Indonesia tuh cantik kok. Bentar aku ambil kertas sama pulpen. Ini soalnya ya kayak gini nih. Nih soalnya kalau mau dilihat dulu ya. SD besok SD. Yang mau lihat soalnya dulu nih. Nih soalnya ya. Nih. Kalau kalian kepo gitu kan. Kita mulai belajar. Yang mau di spill buku nanti habis aku nge-live ya. Aku nge-live sekitar 45 menitan. Soalnya mau pergi. Tadinya mau malam, cuman aku mau pergi. Takutnya apa sih? Nggak keburu malam. Soalnya daerah aku tuh rumahnya di atas di dekat tempat wisata gitu. Jadi kalau pergi keluar hari Minggu, pulangnya ikut-ikutan macet-macetan gitu loh. Padahal nggak liburan kan, rumahnya aja gitu. Oke, kita kerjain soal nomor 1 ya. Kalian baca dulu soalnya nih. Kira-kira ada yang bisa ngerjain nggak? Coba diterawang, dilihat, dipikirkan. Nanti malam nggak nge-live saya, nggak nge-live ya. Diganti hari ini. Karena nanti malam aku takutnya nggak keburu nge-live. Paling nge-live nge-spill buku malam banget itu juga. Nungguin aku ngantuk. Aku ngantuk nge-spill buku, nge-review buku. Nungguin ngantuk. Biar cespleng gitu tidur. Ini semua kelas ya. Sebetulnya ini soalnya soal SMP sih. Kalau kamu SMP atau SMA ya ikutan aja bisa jawab nggak? Ini matematika dasar kalau kamu masuk psikotes atau tes perguruan negeri tes masuk perguruan tinggi. Susah banget sih ngomong. Tapi masih matematika dasar ya. Masih matematika dasar. Nomor 1 dulu yuk. Apa ini? Mengendarai mobil A menempuh jarak sejauh cuman hurufnya cuman X, Y, Z gini. Yang udah parno duluan sama matematika nih. Coba kita terjemahkan soalnya ya.
Kita terjemahin dulu soalnya nih. Katanya apa sih? Soal cerita. Oke, MTK dasar ya. Jadi MTK dasar tuh jadi sebenarnya soal-soal SD SMP sebenarnya. Ya, cuma dimodifikasi aja gitu. Biar kamu pusing. Ya. Kalau soal SD kan ada angkanya gitu. Nah, ini mobil A katanya, mobil A menempuh jarak sejauh Z. Oh, dia mobil A nih ya, si mobil A nih. Ini mobil kali ya. Aku nggak bisa gambar mobil gitu ya, mobil A jaraknya mau pergi sejauh Z gitu ya, sejauh Z. Kecepatannya sebesar X. Ya, matematika mematikan, tapi kalau kamu nggak belajar, ini MTK dasarnya loh, bukan matematika yang ribet-ribetnya. Nanti matematikanya tetap akan mengejar kamu di dalam hidup ya. Yang benci matematika. Lalu pulang kembali dengan jarak yang sama dengan, jadi si mobilnya ke sini, nanti dia balik lagi ya. Jadi ceritanya dia ke kota Z tuh ya, Z kilometer, terus si mobil A ini balik lagi katanya ya, dengan kecepatan Y. Gitu ya, tapi jaraknya sama ya. Nah, menurut kalian gimana nih caranya? Oke, rumusnya dulu deh. Rumus kecepatan atau ya kecepatan rata-rata itu apa? Pada tahu nggak? Rumus kecepatan rata-rata itu apa? Ada yang tahu nggak? Ini berarti hubungannya sama fisika ya. Matematika sih sebetulnya. Cuma di fisika juga gue dulu pernah belajar kok. SD besok sayang, SD besok. Lupa lagi rumusnya. Ingat JKW aja atau JKW. Nih, kalau nanya kecepatan jarak bagi waktu gitu kan. Jarak bagi waktu. Atau ini rumus lainnya, ini diketahuinya soalnya V ya. Nggak ada waktunya kan. Ada waktu nggak? Nggak ada ya. Nggak ada waktu kan. Nah, pakai rumus ini aja nih. V1 dikali T1 ditambah V2 dikali T2 per... Ini ya rumusnya ya. Ini rumusnya. Aduh pusing lihat rumusnya. Gampangnya gini aja nih yang pusing. Jadi ini anggap aja nih, ini waktunya berapa sih? Kamu misalin waktunya berapa? Anggap aja waktunya 1 aja ya. Kita nggak tahu waktunya berapa sih. Waktunya T aja ya, waktunya T. Balik lagi waktunya T gitu ya. Oke, waktunya dimisalin T aja ya. Nah ini V1-nya tadi kan X, tinggal diisi aja X kali T gitu. Ditambah gitu kan, Y dikali T gitu kan. Dibagi, T-nya dianggap, waktunya kan tadi T dianggapnya. Kan nggak tahu waktunya. Ya, ini memang berhubungan dengan angka ya. Kagak ada ininya, kagak ada hurufnya. Udah kayak gini gimana cara ngitungnya? Ini sampai sini ngerti dulu nggak sih? Aku ngomong apa sih kalian? Kalian ngerti nggak sih? Paham nggak sih? Ini jadi ceritanya kecepatannya dalam X ya. Nggak tahu angkanya berapa, pokoknya si X aja nih. Ya, kecepatan waktu pergi, kecepatan pulangnya ini dianggap V2 ya. V2-nya itu Y gitu. Waktu balik lagi itu dia pakai kecepatan Y. Nggak tahu XY-nya berapa, nggak tahu. Nanti jawabannya juga dalam XY ya. Oke, waktunya nggak tahu juga kan. Waktunya nggak tahu juga. Jadi kita misalin dalam T aja ya waktunya. Pergi pulang gitu ya. Waktunya dalam T. Iya, ini gini nih cara ngerjainnya. Kalau di sini ada T, kita pakai sifat distributif ya namanya ya. Ya kalau nggak ngerti dipahamin dulu pelan-pelan. Bentar aku ambil pulpen beda. V kecepatan sayang, maksudnya V kecepatan. Ini nih simbolnya. V itu kecepatan, jarak itu S biasanya. Kalau waktu itu T. Ya, ini nih. Tapi ini nanyanya kecepatan rata-rata, jadi pakai rumus fisika ini ya. Kayak rumus fisika. Ya, ini kita pakai distributif aja ya. Jadi ini di sini ada huruf T, sama-sama huruf T ya. Ini soalnya yang ini nih, kalau yang baru gabung tuh nomor 1 ya. Memang nggak ada angkanya, jawaban juga dalam XY ya. Jadi ya agak pusing dikit ya, iya wajar lah. Ini T-nya taruh depan ya, T-nya taruh depan. Lalu ini tulis lagi aja X tambah Y. Pakai sifat distributif ya. T tambah T, ini masuknya ke aljabar ya. T tambah T apa nih? T ditambah T sama dengan, kalian tahu nggak aljabar?
ditambah T berapa nih? Misalnya X ditambah X gitu loh. Oke, hurufnya bisa diganti ya. Bisa X, bisa T gitu. Apa nih? T tambah T itu berarti ini anggapnya 1 ya. Ya. X tambah X itu kan 2X gitu kan. X tambah X itu 2X. 1 T. T ini anggap nih 1 topi ditambah 1 topi gitu kita panjangin ya. Si T-nya anggap topi ya, bukan topi kuadrat. Tapi jadi 2 topi. Aduh, ini ajabannya berarti nih ya. Nah, ini jadi 2 T gitu ya. Ini tinggal dicoret aja, beres. Jawabannya adalah X per Y per 2. Ya. Ini soal buat yang nomor 1. Nih soalnya ya. Jadi soalnya kalau tadi diterjemahin itu jadi mobil A pergi dengan kecepatan X gitu kan. Baik lagi dengan kecepatan Y ya. Cuma waktunya kita nggak tahu jadi dianggap T aja. Ini dimasukin ke rumus aja. Oke. Pusing? Ya udah kalau pusingnya memang ini nggak ada angkanya gimana dong? Memang agak pusing karena nggak ada angkanya. Ya, dalam X dan Y lagi. Lanjut deh nih yang hitung angka. Jawabannya yang A dong. Jawabannya yang A. Ini kan kecepatan rata-rata harus dijumlah tuh. Bukan dikurang. Yang A jawabannya. Kita lanjut nomor 2. MTK SMP ada, tinggal diklik di keranjang aja. Kalau mau di-spill nanti habis nge-live ngajar ya bun. Nomor 2 coba kalian yang baca nih, bisa nggak? Ya soal MM dasar, apa kalian mau dipilihin soal-soalnya? Soal ceritanya kayak gini-gini semua sih. Semangat. Yang pusing semangat. SMP itu dari keranjang 49 bun, 49 sampai 50, sampai 61. Bunda lihat aja ya. Kalau mau di-spill nanti paling habis aku ngajar ya. Bisa COD, bisa kok, tergantung daerahnya. Bisa tergantung daerahnya. Yang SMP di keranjang apa tadi berapa? 45 sampai 61. 45 sampai 61 buku-buku SMP. Ya, soal nomor 2, siapa yang bisa nih? Wangsit Sayentek ori atuh masa bohongan. Emang ada yang bohongan ya? Aku ada sampelnya, kalau mau di-spill nanti paling habis nge-live. Nomor 2 yuk. Yuk nomor 2. Nomor 2. Ya ini memang soal cerita harus agak berpikir ya. Apalagi kan mau masuk perguruan apa atau psikotes kayak gitu kan kamunya udah gede-gede dong. Masa soalnya kayak soal anak SD gitu kan. Nggak mungkin juga kan. Ya, ini komputer mengalami penurunan harga. Jadi ada komputer gitu ya, si komputer nih. Ya. Mengalami penurunan 40% gitu kan. Terus nanti turun lagi setelah di 40% turun lagi 20% gitu kan. Nah, apa langsung dijumlahin jadi 60% gitu? Apa langsung dijumlahin? Ada pengulangannya. Nanti di-spill ya, habis nge-live sayang, di-spill ya jam 3:30. 3:30 join lagi ya. Nanti aku spill. Nanti aku spill lagi ya. Saya ulangnya nanti di YouTube ya, tak tulisin apa tes MTK dasar soal cerita gitu ya. Tak kasih judul ya. Apakah gini caranya? Ada komputer nih, harganya nggak tahu berapa gitu kan. Pokoknya dia mengalami penurunan sebesar 40% dan 20%. Nah, penurunan totalnya apa langsung dijumlahin gitu? Apa langsung dijumlahin? Nggak bisa ya, langsung dijumlahin nggak bisa ya. Jadi ini dianggap aja nih harga komputernya berapa nih? Pertama kali kita ambil angka boleh, ambil apa? Anggap aja 100 ya. Anggap aja harga si komputernya 100 ya. Kalian boleh ambil angka berapapun sih sebetulnya ya. Kita ambil angka 100 aja ya, biar gampang. Oke, nah kalau misalnya mengalami penurunan 40%, berarti harganya sekarang berapa? Coba kalian bisa ngitungnya nggak? Jika harga komputer ini pertama kali itu kan turunnya 40% dulu nih, harganya dari 100. Berarti harganya sekarang berapa komputernya?
Bisa nyarinya? Iya, tinggal dikaliin aja ya. Bukan dikaliin, salah. Bukan dikaliin, atuh. Salah aku. Cari dulu penurunannya. Boleh sih kalau enggak dianggap awalnya itu 100% ya. Pertama itu dianggapnya barangnya masih baru kan 100%. Kalau dikurangi 40% kan berarti tinggal 60% gitu ya. Gitu kan? Betul? Betul apa betul? Udah paham belum sampai sininya? Kalian pusing lagi. Nah, dari 60% ini berarti si komputernya sekarang harganya 60 nih, ya kan? Anggap 60% nih, ya. Mengalami penurunan sebesar, oke, kita cari dulu 60% dari 100 ya. 60% dari 100 berarti kan 60, betul? Jadi harga si barangnya sekarang 60 ya. Harganya 60. 60 mengalami penurunan 20%. Berapa tuh? Bisa ngitungnya nggak? SGP keluar apa? Apa yang SGP keluar apa? Oke, tadi misalin harganya ini pertama 100 ya. Paham ya? Jadi kalau misalnya mengambil penurunan 40% berarti kan 60%. Nah, 100 dikali 60% gitu. Jadi harga barangnya berapa sekarang? 60 kan? Betul? Gitu ya. Nah, sekarang udah harganya 60 diturunin lagi 20% gitu kan? Iya kan? Betul? Berarti 100%-nya kamu kurangin dulu 20% ya. Itu hasilnya 80% gitu. Nah, ini harus dikaliin nih. Ya. Dikaliin aja ya. Berapa tuh hasilnya? Berapa? Berapa totalnya? Bisa? Jadi tinggal dikaliin aja ya, 48. Harga barangnya itu sekarang harganya 48 gitu. Nah, tadi harga awalnya berapa? 100 kan? Jadi 48. Nah, berapa penurunannya berarti? Berapa? Pertamanya 100. Turun 48. Jadi ada penurunan berapa totalnya? Totalnya berapa? Ya tinggal dikurangin aja, 100 dikurang 48 gitu. Berapa hasilnya? 52. Udah. Jawabannya berarti yang ini nih. Ya. Gitu ya. Oke, cara ngitungnya gitu ya. Cara berhitungnya begitu ya. Nggak ngerti ya, ini soal cerita soalnya ya. Jadi logika kamunya kudu ada agak ini juga. Ya. Empat delapan dapat dari ini sayang kan, ini aku jelasin. Aduh, gimana nih ngejelasinnya? Si harga komputer ini anggap aku ambil angkanya 100 aja biar gampang kan, sama-sama 100% gitu loh. Ya kan, kalau barang mula-mula itu 100%, benar nggak? Ya kan? Betul nggak? Ini aku ulang nih yang belum ngerti. Ya, harga barang di awal itu kan 100%. Ya kan? Aku anggap aja harganya 100 ya biar gampang hitung gitu. Oke, pertama itu dia berkurang 40% kan? Betul? Ya kan? Berarti kan yang dihargain itu berarti 60%-nya. Nah, 100 dikali 60% berapa? 60 kan? Ini baru harga pertama nih, di diskon gitulah, penurunan teh di diskon gitu. Kamu misalnya ke mall nih, beli barang komputer nih, di diskon 40% gini kan cara ngitungnya? Sininya dulu ngerti nggak cara ngitung diskon? Ya, cara ngitung diskon dulu nih. Nanti kalian bingung kalau nggak ngerti gitu kan. Cara ngitung diskonnya gimana gitu kan? Ya, ini kan baru pertama diskon kan, di diskonnya 2 kali itu. Di diskonnya 2 kali kan. Nah, kita cari harga barang kedua kan udah 60 nih, udah di diskon sekali kan tadi 40%. Betul? Yang kita bayar ini kan 60. Nah, ini 60-nya di diskon lagi 20% gitu loh. Ya, dikurangi lagi 20% gitu nanti dari harga aslinya. Gitu kan? Ikan berarti 100% dikurangi 20% gitu kan, 80%. Nah, 80%-nya ini dikali harga barangnya dong. 60 dikali 80% gitu loh, ya.
Hasilnya 48 ini. Dapat dari mana? 60 dikali 80 per 100 gitu kan. Coret-coret. Gitu kan. Ini kan hanya berapa total penurunan. Ya kan? Ini kan yang kita bayar. Ini kan yang kita bayar. Total yang kita bayar kan. Kalau nanya total penurunan berarti harga awal 100 gitu kan. Dikurangi 48 jadinya 52 gitu. Ya, karena tadi dimisalin harga awalnya 100% sama harga awalnya juga 100, ini bisa langsung ke persenin aja gitu. Ya, jawabannya biar nggak pusing. Begitu. Ini konsep diskon-diskonnya dulu di ngertiin dulu loh. Kalau kamu nyari barang di diskon gitu, anggap aja kamu yang belanja gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya di diskon 40%, berarti kan dari 100% itu dikuranginya 60% kan, baru kita kalian harga barang gitu. Ya konsep diskonnya harus bisa ya. Konsep diskonnya. Ngangong-ngangong. Ya dipas dulu yang ngangong-ngangong. Yang ngangong-ngangong mau tanya 20-nya dapat dari mana? 20-nya dari sini sayang kan diturunin 20%. Jadi setelah didiskon 40%, didiskon lagi 20% gitu. Setelah didiskon 40%, didiskon lagi 20% gitu. Buku SMA kelas 12 bentar, aku lihat dulu ya. Ada di kamu dikelompokin kok SMA tuh paling bawah rasanya deh. SMA agak ke bawah nanti mau di-spill, kalau mau di-spill nanti habis aku nge-live ya setengah 4-an. 74 61 sampai 74 tuh. 62 sampai 74 itu buat SMA. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3, memang soal cerita jadi apa ya, logika kaliannya harus agak bisa gitu loh. Sama kan ini konsep diskon sebetulnya kan. Kalau nggak ada harganya, kamu anggap aja gitu harganya dimisalin apa. Bebas sih ambil angkanya. Ya. Aku barusan tes beasiswa, lulus nggak ya kak? Ya didoain lulus ya. Didoain lulus ya. Semoga kamu lulus ya. Semua yang nonton di sini bisa lulus, dapat apa cita-citanya tercapai ya. SMK bisa pakai gudang soal aja sayang. SMK. Yo kalian baca dulu nomor 3 ya. Di ngertiin dulu soalnya, coba di ngertiin dulu. Emang soal cerita kan, jadi kamunya harus ngerti dulu loh jalan ceritanya gitu, soal ceritanya. Ya kan, logikanya kudu agak bisa diputer-puter gitu. Diputer-puter. Agak susah ya, perlu proses belajar ya. 73 SMK ya, 73 kalau mau pakai ya, 73. Buku SMK atau buku 64 juga bisa buat SMK. 64 sama 73. Kalau mau di-spin ntar ya, habis setengah 4-an. Habis ngajar. Oke, ini bisa nggak? Ngerti nggak? Coba. Yang ini bisa nggak? Ini soal SD loh. Pecahan. SMP Selasa. Ini matematika dasar buat masuk perguruan tinggi sebetulnya. Tapi soal-soal SMP sebetulnya cuma dimodifikasi sedemikian sehingga gitu kan. Kita lanjut ke nomor 3. Kalian kebaca soalnya? Nomor 3. Jadi pertamanya ini aku ceritain aja ya. Kayaknya harus bercerita ini. Nulisnya gimana nih biar enak? Di sini aja ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Pertama, si kantor, ini aku ceritain dulu nih biar kalian ngerti jalan ceritanya gitu kan. Si kantor punya 600 kertas nih ya. 600 rim kertas. Oke, dia punya 600 rim kertas ya. Kemudian dia keluarkan, oke. Jadi pertamanya 600 nih. Ya, dikeluarkan 3/8. Itu untuk X gitu ya. Dipakai buat apa gitu untuk X. 1/4 buat Y gitu ya. 1/6-nya buat Z. Nah, gitu ya. Intinya 3/8 dipakai X, 1/4-nya dipakai Y, 1/6-nya dipakai Z gitu kan. Maka sisanya berapa gitu kan? Nah, ini kan berhubungan dengan pecahan. Ya kan? Nah, kalau ketemu pecahan, jadi anggap nih. Kertas mula-mula itu berapa sih pecahannya? Kita misalin nih. Kan kalau jumlahnya 600, tapi kalau dalam bentuk pecahan, itu kamu misalin 1 ya, awalnya itu 1. Ya. Si rim ini 1 bagian gitu kalau dalam pecahan ya. Nah, ini kan tinggal dikurangin aja kalau dipakai-pakai gitu. Jadi kamu kurangin aja 3/8. Kurangin 1/4. Kurangin 1/6. Gitu cara cepetnya. Ya. Kita tinggal cari aja nih sisanya. Sisa si pecahannya berapa sih? Kan nanya sisa nih. Nanti tinggal kaliin aja sama 600-nya ya.
Gitu. Nih samain penyebut ya. Berapa coba penyebutnya? Kalian pada bisa nggak nyari penyebut? Ayo cari bilangan yang bisa membagi 8, bisa membagi 4, bisa membagi 6. Apa ya? Bilangan yang bisa membagi 8, bisa membagi 4, bisa membagi 6. Apa ya? Coba kalian kepikiran nggak angkanya? 12. Coba kita cobain 12. Kalau 12 bagi 8 bisa nggak? 12 bagi 8 bisa nggak? Nggak ya, kurang besar ya, kurang besar. Iya 24. Iya 24. Yuk, ini karena sama-sama kurang, aku panjangin aja ya. Aku panjangin aja ya. Atau mau ditulis satu-satu juga boleh sih. Kalau kalian nggak ngerti, ntar aku tulis satu-satu dulu ya. Jadi dianggap kalau ada pecahan kayak gini ya, udah ngerti ya. Jadi ini dianggap pertamanya itu satu bagian gitu ya pecahannya. Jadi masih utuh itu satu. Ini tinggal 24, ini 24, 24 ya. 24 dibagi 8 berapa? Nanti kali nama atasnya. 24 bagi 8 itu berapa? 3 ya. 3 kali 3 9. 24 dibagi 4 itu 6. Kali 1 6 ya. Jadi langkahnya itu ini dibagi ini dikali yang atas gitu loh. Ya, kalau mau nyamain penyebut. 24 bagi 6 itu 4, 4 kali 1 4. Sampai sini dulu pada ngerti gak? Apa pada pusing? Soal cerita memang agak harus mikir ya. Nggak kayak soal yang apa tuh? Hitungan yang biasa gitu kan. Hitungan biasa kan tinggal langsung sat kali bagi tambah kurang gitu kan. Kalau soal cerita memang harus dipahami dulu apa soalnya gitu ya. Oke, ini tinggal dihitung aja ya. Satu itu berarti kamu rubah. Karena ini penyebutnya 24 itu berarti 24 per 24 gitu ya. Nah ini tinggal dihitung aja gitu. Ya, 24 dikurang 9, dikurang 6, dikurang 4 berapa? Berapa? Ayo. Kalau belajar live aku jangan nyimak aja, harus apa? Harus praktek ya. Jadi kalian tangannya kudu ikutan gerak-gerak juga gitu loh. Ikut ngitung gitu minimal ya. Biar ada yang nempel. Nanti abis nge-live kalian lupa lagi dah. Aku ngomong apa tadi ya? 5 per 24 ya. Udah deh. Ini kan sisa pecahannya. Tinggal dikaliin aja 600 gitu kan. 5 per 24. Berapa? Udah dapet jawabannya? Jadi dapat ini tinggal langsung dikaliin. Kan ini sisa-sisa yang nggak terpakainya kan. 5 per 24 dikali 600. Ya ini bisa dicoret. Hasilnya 25. Iya 125 ya jawabannya. Oke. D nih ya jawabannya. Agak mending ya nomor 3. Cara satu-satu ya boleh, bebas gimana kamu, terserah kamu mau dikurangi satu-satu boleh. Ini mau dikaliin dulu boleh nih, cara lainnya 3 per 8 dikali 600 dulu berapa gitu boleh. 1/4 dikali 600 berapa gitu boleh. 1/6 kali 600 gitu ya, kalian kerjain. Nanti jumlah jamleh gitu kan, kurangin aja ya. Ini sama hasil ini dikurangin boleh, bisa ya. Hasil ini dikurang yang ini juga bisa. Banyak cara ya, nggak harus cara aku yang digunain gitu, nggak harus ya. Coba kita cari-cari soal yang lain. Cari soal yang lain. Nah ini nih luas-luas nih, kalian pada ngerti nggak sih? Kelihatan nggak sih? Bentar. Nomor 6. Ayo, ini hubungannya sama aja nih. Fobia banget sama MTK. Aduh sabar ya. Memang diperlukan ini. Kerjainnya soal yang mudah-mudah dulu atuh ya. Jangan yang susah-susah. Tunjukin jawaban yang tadi. Nanti juga dikasih waktu buat SS kok. Tenang. Yang mana nih? Nih. Nanti yang kelewat. Yang kelewat bisa nonton di YouTube aja ya. Nih, di SS dulu nih. 3, 2, 1 cekrek udah ya. Ya kalau soal cerita memang agak panjang dan lebar gitu kan. Kalau masih belum ngerti yang soal cerita kalian lancarin dulu. Yang hitung-hitung biasanya dulu gitu loh ya. Hitung-hitung biasanya dulu gitu. Ya. Kalau soal cerita memang butuh pemahaman gitu. Oke kita belajar yang luas-luas ya. Nomor 5 dulu aja deh. Kayaknya nomor 5 kalian pada bisa gak sih? YouTube-nya linknya di bio. Nanti cara ulangnya di-upload di sana ya. Nih, lingkaran dengan panjang jari-jari 8. Kita masuk ke geometri ya.
Lingkaran dengan panjang jari-jari 8, lalu di dalam lingkaran dibuat persegi. Di keempat sudutnya menyinggung sisi lingkaran. Maka luas persegi yang dapat dibuat adalah... Ayo, bisa nggak? Ya kan harus gambar ya. Kalau baca soal itu nggak bisa cuma diliatin gitu terus dilihat-lihat gitu kan nggak bisa. Kita harus gambar ya. Jadi ceritanya ada lingkaran nih. Gitu kan, gambar lingkaran gitu ya. Jari-jari dari mana ke mana? Coba kalian pada tahu. Jari-jari dari sini ke sini ya. Barangkali ini ada yang belum tahu kan. Nih jari-jari gitu kan di sini. Ya. Jangan kebalik gitu. Kalau dari ujung sini ke sini namanya diameter. Ya. Ini diameter. Gitu. Nanti kalian tarik garisnya dari sini ke sini nih. Gitu kan ya. Oke, jari-jarinya 8 nih. Lalu di dalam lingkaran tersebut dibuat persegi. Oh, di dalamnya ada persegi nih. Keempat sudutnya menyinggung sisi lingkaran. Kita bikin persegi lah ya. Bikin persegi gitu kan. Ya. Aku double gambarnya. Aku gambar di sebelah ya. Aku gambarnya kebalik. Nah, kayak gini ya. Nah, ini ada persegi nih di dalam ya. Udah bisa ngebayanginnya belum? Menyinggung. Asal jangan menyinggung kamu ya. Asal jangan menyinggung kamu. Asal jangan menyinggung kamu ya. Oke, ini gini ya. Yang dikata itu cuman jari-jari. Nah, ingat jari-jari itu nggak cuman segini ya. Jari-jari itu bisa ke sini, bisa ke sini gitu kan. Pokoknya dari titik tengah ke lingkaran pinggirnya gitu kan. Jadi bisa dong aku tulisin sini ini ke sini boleh kan? Boleh kan aku tarik garis ke sini boleh? Ini jari-jari apa benar? Coba. Berapa? Iya kalau ada kunci jawabannya, kalau nggak bisa ngajarin nggak akan bisa ya nerangin. Meskipun ada kunci jawabannya, nggak semua orang bisa nerangin. Meskipun orangnya pintar matematika, belum tentu bisa ngajarin. Ya. Jadi yang komen-komen agak sebelin gini ya. Kamu kelas berapa sih? Aduh. Ngajarin ilmu tetap aja ada haters ya. Suka gemes jadinya. Boleh ya aku tulis gini ya. Ini 8 ya, boleh? Boleh ya. Iya, ini nyambungnya nanti sama Pitagoras ya. Kalau ini 8 berarti ini 8 gitu kan. Berarti panjang dari sini ke sini. Nah, kita ketemu nih. Kita ambil ya. Karena ini tanya cuma luas persegi kan. Kita gambar ulang di sini ya. Kita gambar ulang. Iya, bocil dasar. Bingung gitu. Ini kan lagi ngebagiin ilmu. Saya tuh lagi ngapain emang? Gak ada kerjaan gitu gini-gini. Dasar. Suka gemes jadinya gitu loh. Ini ingat Pitagoras ya. Ya. Ingat Pitagoras atau rumus diagonal sisi sebetulnya ya. Ini Pitagoras, jadi ini masuk nih. Atau diagonal sisi ya. Aku antara Pitagoras atau enggak diagonal sisi. Kalau pakai Pitagoras kamu lihat segitiga ini ya. Oke, ini rumusnya itu. Jadi sisi tegak di kuadrat. Rumusnya kalau pakai ini ada dua cara ya. Kamu mau pakai Pitagoras atau pakai rumus diagonal sisi ya. Aku kasih tahu dua-duanya biar kamu bisa. Oh, begitu. Oke. Salah baca ya. Oke, pakai add atuh. Kirain ke aku. Agak sensi aku ya kalau di komen negatif. Soalnya aku ngajarin ilmu ini. Masih di komen negatif gitu kayak gemes gitu loh. Rasa nggak bisa diem jadi otaknya. Mulutnya pengen ngebales gitu. Ini ya kalau pakai rumus Pitagoras, ada rumus Pitagoras yang kamu hafalin ya. Kalau ditanya sisi miring, jadi A, B, C. Ini yang belum tahu nih rumusnya ya. Kalau ditanyanya sisi miring, itu hasil dari jumlah kuadrat sisi tegaknya gitu. Ya, kayak gini ya. Nah kalau ini diaplikasiin ke soal yang tadi nih, soalnya jadi kayak gini. Ya, oke, kayak gitu ya. Nah, kita kan mau nyari luas nih, luas persegi berarti butuh sisi kan, betul nggak? Kita butuh sisi kan? Ya, kalau mau nyari luas, kalian pada tahu nggak rumus luas persegi apa? Jangan pada nggak tahu nih.
Ayo rumus persegi dulu apa nih? Aku jelasin gini-gini, tau kalian luas perseginya kagak tahu katanya. Lupa apa? Masih ingat gak? Siapa yang lupa? Siapa? Buka les bola. Itu buka di itu aja apa? Buka ke apa tuh namanya? Ke link di bio ya, masuk Bimbel Logos kalau mau tanya-tanya les. Luas persegi pada tahu nggak? Nanti aku ngomong panjang lebar gini kalian kagak lupa juga rumus persegi apa tuh. Aku cuap-cuap. Kemana gitu kan? Kalian rumus perseginya aja bingung katanya apa ya? Iya ini S kali S ya, sisi dikali sisi gitu kan. Karena sisinya ini X, berarti sisi kali sisi rumusnya atau enggak S kuadrat gitu kan. Karena S berarti X kuadrat gitu. Sisinya di sini X gitu ya. Gitu, oke? Okay? Iya panjang kayak lebar mah itu dipakai buat persegi ya. Persegi, kalau persegi baru panjang kayak lebar gitu ya. Sama aja lah. Pokoknya intinya ini sisi ini dikali sisi yang sini gitu ya. Oke? Okay? Berarti kalau di sini X kali X ya, paham ya sampai situ. Nah, berarti intinya kita harus mencari nilai X, betul nggak? Karena kan ditanyanya luas persegi yang dapat dibuat. Nah, kita langkahnya nyari X nih bisa dua cara nih. Bisa pakai Pitagoras atau pakai diagonal sisi. Diagonal sisi itu rumusnya, ini tuh namanya diagonal sisi ya. Jadi kalau ada bangun kayak gitu, ini yang perpotongan ini dan ini namanya diagonal sisi. Rumusnya itu adalah S akar 2 gitu. Ya. Jadi kalau tadi ini misalnya persegi ini sisi gitu. Nah ini sisi miringnya ini namanya diagonal ruang bisa digunakan S akar 2 ya rumusnya. S akar 2 gitu ya. Nah gimana dong ngerjainnya? Nah ini di soal udah ada nih diagonal sisinya. Jadi aku pakai rumus ini aja ya biar cepet. Kalau ini agak panjang dan lebar gitu kan. Aku masuk ke sini aja ya. Diagonal sisinya udah ada ini 16 ya. Jadi 16 adalah sisinya diganti nih X kan. X akar 2 gitu. Sampai sini dulu paham nggak? Sampai sini dulu siapa yang bingung? Ini soalnya ini ya nomor 5 tuh soal cerita ya. Tadi sudah aku terjemahkan ya soalnya. Soalnya sudah aku terjemahkan. Ya, soalnya sudah aku terjemahkan. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Ya, ini dipindah ruas aja ya. Jadi kita mau nyari nilai X nih. Jadi si akar 2 ini pindah ke sebelah kiri ya. X ini kita pindah. Karena ini perkalian, pindah ruas itu jadi per. Ya. Ngantuk, gak apa-apa. Ini buat pengantar kamu tidur ya. Ya biar gak ngantuk harus ikutan belajar. Apa sih ikutan nulis. Aduh cuma nyimak doang. Ya iya ngantuk atuh. Orang otaknya cuma ngeliatin doang, udah gitu yang diliatin apa itu nggak ngerti gitu kan? Nah ini kalau udah ketemu tinggal dimasukin ke sini aja nih. Coba kalian yang ngitung, bisa nggak ngitungnya? Ayo, ngitung gini gimana? Bisa nggak? Ini rumus ya, ini rumus. Ini rumus bisa dicari dengan cara Pitagoras ya. Cuman kalian biar cepet pakai rumus aja gitu ya. Ini rumus bisa nanti diturunin pakai rumus Pitagoras ya. Materi kelas 10 udah ada sayang nilai mutlak sama itu logaritma di YouTube. Biasa kamu Ramen. Ini caranya gini nih, 16 dikuadrat dulu ya, dibagi gitu kan, akar 2 dikuadrat. Nah, gini ya caranya ya. 16 dikuadrat itu hasilnya 256 ya kalau nggak salah. Gitu kan? Nah, akar dikuadrat, nah ini tinggal dicoret aja. Nah, kayak gini. Ya. Jadi kalau ketemu akar gitu ya, akar sesuatu dikuadrat gitu, hasilnya yang di dalamnya aja gitu ya, ini bisa dicoret ya, gitu caranya. Nah, jadi hasilnya adalah 128 gitu. Ulang, aduh panjang dan lebar Nuro. Panjang dan lebar Nuro. Jadi ceritanya di lingkaran ini dikasih persegi gitu Nuro. Ya, teman-teman yang baru join. Ya, dalam lingkaran ini digambar persegi gitu loh, ya. Yang dikatai cuma jari-jarinya aja nih, cuman dikatai jari-jarinya aja. Ya, kamu suruh nyari luas perseginya gimana caranya gitu. Ya, nah ini panjang dan lebar ya.
Kalkulus adalah kalkulus integral kan. Kalkulus integral sama turunan bisa ke YouTube aja. Pakai cara Pitagoras. Yakin mau ngerjain nih? Ayo kalian yang ngerjain nih. Sama aja lah ini. Kalau pakai Pitagoras ini langsung ya. Kita kan mau jadi X kuadrat nih. Oh bisa langsung ya sebenarnya pakai X kuadrat nih. Iya bener. Bisa nih pakai Pitagoras, tinggal jumlahin aja nih. Ini berapa ayo? Ini kalian berapa? Coba jawabannya X kuadrat tambah X kuadrat. Coba kita pakai Pitagoras juga bisa nih. X kuadrat tambah X kuadrat berapa? Yo. Ada yang bilang X pangkat 4. Sini kita harus belajar itu ya, materi aljabar lagi nih. Ikutan materi aljabar lagi ya sama aku gerah. Iya, kalau misalnya ini angka hurufnya sama, kalau penjumlahan jangan pernah hurufnya berbeda ya. Jadi tetap X kuadrat gitu. Ini anggapnya angka 1 ya. 1 tambah 1 2 gitu ya. Ya, ini kan ditanyanya X kuadrat nih, udah langsung ketemu dong. Ya. Oh iya, aku lupa bisa pakai cara ini ya. Boleh, bebas kalian mau pakai cara yang mana, boleh yang mana aja sama aja ya. Intinya kita mau nyari si X kuadratnya gitu. Ya. Terserah kalian mau pakai cara yang mana ya. Ini ada 2 cara nih, mau Pitagoras atau diagonal sisi ya. Begitu adik-adikku. Ada yang pusing? Ada yang ngejelimet? Cap-cip-cup aja pas ujian. Waduh, jangan. Ya harus berproses atau belajar ya. Kalau belum ngerti harus belajar, sering-sering latihan gitu loh. Jangan patah semangat dong. Aduh, kalian masih muda udah patah semangat. Gimana sih? Kalah sama aku udah tua nih. Muka aja kayak anak SMA gitu kan. Pede. Filter ya. Mukanya jadi awet muda filter. Ayo lanjut kita nomor 6 ya. Tadi ini ada yang ditanyain gak nih? Siapa yang belum ngerti? Pusing baru bangun tidur. Waduh. Kamu ketemu live aku langsung pusing deh. Cuci muka dulu yang baru bangun tidur. SAK2 S itu sisi. Ini kan tadi rumus S, ini tuh sisi maksudnya. Sisi bukan 5, sisi. Sisi itu ininya, sisinya, panjang sisinya ya. Gitu. Aljabar. Aduh, udah sering aljabar. Bisa ke YouTube, linknya di bio. 256 ya dihitung sayang, 16 di kuadrat. Astaga, otret lah. Dikotret. Ada sih cara ngotret yang agak cepetan. Gini nih. Kalau kalian cepet nggak sih menurut kalian, nggak tahu sih ya. Menurut aku sih rada lumayan membantu. Ini 6 kali 6 dulu berapa sih? Kalau misalnya malas ngotret ke bawah gitu kan, bisa pakai cara ini. Ini caranya 6 kali 6 itu 36 kan? Tulis di tengah gitu ya. 36. 6-nya yang ditulis satuannya yang ditulis angka ini tetap ya yang di atas. Terus dekat kali dekat, jauh kali jauh. 6 kali 1 6. 1 kali 6 6. Tambahin 12. 12-nya tambahin 3 ya. 12 tambah 3 berapa? 15. 1 taruh. Ya, buat angka di depannya 1 dikali 1. 1 dikali 1 1. Tambahin ini ya, tadi nyimpan kan? 1 2. Udah rebes jawabannya ini. Gitu. Bisa nggak? Menurut kalian lebih gampang ini apa ini? Kalau ini kan ya susun ke bawah 6 3 gitu kan? 6 kali 1 6 6 tambah 3 9. 6 kali 1 6 gitu kan. 1 kali 1 1 gitu kan. Nah, kalau cara dulu gini kan. Ini tuh kalau fungsinya buat angka gede-gede sih. Ya bebas caranya mau kemana mah ya. Hitungnya begitu ya. Gimana ulang nih, coba kalian yang latihan. Angka-angka gede ini tuh berfungsi ya. Misalnya 72 kali berapa? 76 gitu nih. Nah kalau angka-angka gede itu jadinya kayak kecil gitu loh. Coba gimana nih? Tiga langkah ya. Jadi langkah pertama ini belakang sama belakang dulu. Belakang sama belakang dikaliin berapa tuh? Pakai sempoa. Aduh nggak tahu pakai sempoa berapa. Gimana? Aku nggak pernah belajar sempoa. Untuk tes Polri itu bukunya aku pin. Udah sama psikotes udah lengkap. Ini kita lagi bahas buku dari soal cerita dari Polri ya. Tapi sebetulnya ini matematika dasarnya dipakai di TIU. Semua perguruan tinggi juga keluar soal-soal kayak gini ya. Nggak cuma di Polri ya. 2 dikali 6 sama dengan berapa? 12 kan? Iya, tulis satunya di atas gitu kan? Ya. Terus deket kali deket, jauh kali jauh gitu loh.
2 kali 7. 2 dikali 7, 14. 7 dikali 6, 42. Tambahin 6, 5 gitu ya. 56. Jangan lupa ini kan nyimpen tadi 1. Jadi 7 di sini. 57, 56, 57. 5-nya di atas, 7-nya di sini gitu loh. Udah paham belum? Nah, sekarang yang depan sama depan. 7 kali 7 berapa? 49 kan, tambahin 5. 49 ditambah 5. 49 tambah 5 berapa sih? 54. Coba dicek bener nggak? Coba dicek apakah benar. Atau aku ngajarin salah gitu kan. Lasut nanti. Ya, paham? Ya, ini fungsinya buat angka-angka gede, angka-angka gede gitu yang pika sebelen gitu kan ngitungnya. Nih, misalnya satu lagi nih, kalian yang ngerjain angka-angka gede itu jadi kelihatan kayak kecil gitu loh. Bener ya? Sok sekali lagi latihan biar itu biar kelatih. Iya, kalau nyimak sekali mah lupa, harus praktek atuh. Sulit dimengerti. Kamu kenapa kok sulit dimengerti? Jangan dong, kalau sulit dimengerti mah sini belajar atuh biar ngerti. Jadi langkah pertama tuh gampangnya bilangan akhir sama bilangan akhir dulu gitu loh. Ya. Udah gitu yang tengahnya ini deket sama deket, jauh sama jauh ditambahin gitu. Paling depan ya depan sama depan gitu loh langkahnya. Kalkulator solusinya ya udah tahu lagi tes hitung cepat, mana bisa pakai kalkulator. Berapa nih? 12 ya. 3 kali 4 dulu nih langkah pertama. Ya. Nah, kalau pakai kalkulator berarti kamu nggak percaya akan kemampuan diri kamu. Otak kita tuh lebih pintar dari kalkulator tahu sebenarnya. Ya. Nah, ini dekat sama deket ya. 27, 3 kali 9 dulu kan. Tuh 9 kali 4 berapa? 36. Tambahin ya. 13, 1. 5, 6. 63 tambah 1, 64. Ya. Nah, ini 9 kali 9 berapa? 81 tambah 6. Ini yang di atas itu nyimpen gitu ya. 81 tambah 6 berapa? 87. Ini jawabannya. Apakah benar? Ya kalau nggak biasa pakai gini, boleh pakai susun ke bawah. Gimana kalian aja lah ya. Aku mah cuma ngasih option gitu kan. Gimana kalian aja ya. Satu lagi ya, kita belajar geometri nih. Ini soal geometri. Coba nih, bisa nggak nomor 6? 72. Coba ini bisa nggak nomor 6? Kecepatan. Kamu baru join kah? Tadi udah 3 soal sayang. Nanti next ya, aku ajarin lagi next. Kita lanjut nomor 6 dulu ya, satu soal lagi. Atau 3 angka mah panjang banget. Kalau 3 angka itu langkahnya agak panjang. Aku juga lupa harus baca lagi. Panjang itu soalnya. Langkahnya panjang, lebih cepetan ini, hitung biasa. Oh, spill wangsit. Tuh ada yang minta spill buku. Lumpuh otakku. Yang mana yang diulang? Nih aku sebalik nge-spill buku sama soal nomor 7. Nomor 7. Ulang yang mana? Otakku memutar. Yang mana yang diulang? Maksudnya ini. Apa yang diulang? Spill wangsit. Ambil dulu bukunya. Wangsitnya di mana lagi? Wangsit. Apa yang diulang? Apa sih yang diulang? Kalian mau minta ulang apa? Bentar, baca dulu. Apa sih minta ulang apa sih? Panjang semuanya nanti hari Selasa. Tiga angka panjang. 3 angka panjang ya. 3 angka panjang ya. Nomor 6 ya. Satu soal lagi ya. Ini bentar aku nge-spill wangsit dulu bentar deh ya. Nih yang nanya wangsit nih. Ya bukunya kayak gini. Tebal ya. Tuh. Cuma belum ada tahun 2023. Masih 2022 ya.
Ini bukunya full pembahasan ya. Bentar ya, habis ini nomor 6 itu kasihan soalnya aku tadi janji setengah 4 kan. Cuman masih ngajar nih. Ini lengkap ya. Jadi semua teori nih, pertamanya teori gitu ya. Teori nih. Nanti ada pembahasannya, ada soalnya di belakang ya. Dia per materi, nah ini pembahasannya. Aduh, jatuh semua. Ya. Ya, oke. Ini kalau yang aku pegang sosum ya. Jadi TPS-nya ini nih. Semua materi ada di sini ya. Sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi. Nih. Ya. Yang saintek aku nggak ada yang wangsit. Aku ada sampelnya, tapi isiannya sama ya kayak gini. Kalau saintek itu matematika, biologi, kimia, sama fisika. TPS-nya sama ya. Gitu ya. Oke, bukunya kayak gini nih. Oke, jelas? Itu ada yang diskon sih sebenarnya 2022. Tapi bukan merek. Wangsit lagi diskon itu. Harusnya 230.000 itu. Ready. Mau aku pin? Ready. Coba kalian pahami dulu nomor 6 sebelum aku bahas. Coba. Ini yang lagi belajar. Yang lagi belajar. Ayo mana. Yang baru bangun cuci muka dulu. Aduh, gimana nih kita mau belajar bareng nih. Yang saintek ready. Di 14-15 tuh. Kalau mau yang diskon 16-17 sama aja isiannya kayak wangsit. Cuma beda penerbit Magenta aja. Kalau mau yang terbaru itu The Kings ya. The Kings itu di. Kamu lihat-lihat aja boleh, nggak apa-apa itu buku TBK tuh keranjang berapa sih? Yang Kings terbaru 12 ya, keranjang 12 sudah ada 2023-nya. Kalau wangsit 14-15 belum ada yang terbarunya. Ayo nomor 6 bisa nggak nih? Serop. Tuh ada yang jual pre-love katanya tuh. Ada yang jual pre-love tuh. MTK dasar tiap 1 minggu sayangku. Oke, kita terjemahin dulu soalnya yuk. Kita belajar terjemahin soal yuk nomor 6. Nomor 6. Terjemahin soal dulu dong kita. Nomor 6. Yang wangsit udah ya, aku spill ya. Kamu udah jelas belum? Wangsit sama King sama aja ya menurut aku. Karena isiannya sama itu, penulisnya sama kok. Dia bikin 2 brand aja. Biar kalian beli 2 gitu kan. Luas persegi sama dengan, dibikin loh ini tuh kalimatnya luas persegi. Kamu tulis luas persegi gitu kan. Persegi gambar aja persegi. Persegi itu yang mana? Salah. Luas persegi kayak persegi panjang. Luas persegi itu yang sama sisi gitu kan. Dibikin kalimat matematikanya ini masuk aljabar ya. Ini masuk aljabar sebetulnya ya. Luas persegi sama dengan gitu kan 3/5 dari keliling persegi panjang gitu kan. Nah kayak gini. Diterjemahin dulu soalnya. Diterjemahin dulu. Untuk PNS sudah ada di YouTube ke CPNS tiap hari Sabtu. Kemarin aku ngebahas. Boleh ke YouTube aja ya. Tulisannya CPNS gitu. Luas persegi adalah 3/5 keliling persegi panjang gitu ya. Ya. Lalu di sini diketahui katanya lebar sama panjangnya itu perbandingannya 1/2 gitu ya. Perbandingan lebar dan panjang adalah 1/2. Luas persegi panjangnya itu adalah berapa? 200. Nah, ada titik terang nih. Soalnya ada luas persegi panjang, ada perbandingan. Nah, dari sini nih kuncinya nih. Biar kita bisa ngerjain soal yang di atas. Ya, kalian harus tahu dulu rumus-rumusnya ini. Ngerjain soal kayak gini nggak tahu rumusnya. Aduh, pusing. Coba kita dari luas persegi dulu ya. Aduh, ini kayak ngajarin anak SD jadi. Luas persegi adik-adikku, apa rumusnya? Luas persegi panjang, apa rumusnya? Sama keliling persegi panjang, apa nih rumusnya? Coba, pada tahu nggak? Pada tahu nggak? Ini lebih ke soal jabar ya. Yuk persegi dulu nih, ingat-ingat dulu nih rumusnya apa gitu kan. Biasanya disimbolnya S gitu kan. Ini P, ini L gitu ya. Gitu kan simbolnya biasanya. Iya, kalau luas sisi kali sisi, ya bener. Kalau luas persegi apa? Luas persegi
Luas persegi. Ya sama lah kayak gini. Kalau ini S kali S ya berarti ini P kali L gitu loh gampangnya. Ya. Terus masuk ke keliling. Keliling apa rumusnya? Keliling. 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 Keliling kalau nggak hafal rumus kamu bisa ya jumlahin aja semua sisinya. Jadi ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini gitu ya. Nah si panjangnya itu ada 2 kan. Jadi kalau pakai cara itu rumus 2 kali P ditambah 2 kali L. Gini ya. Oke, nah ini rumusnya ya. Nah rumusnya dulu tahu dong biar nggak susah. Nah ini kita pakai aljabar ya. Nah, kalau ada perbandingan gini paling gampang pakai aljabar. Kalau pakai perbandingan juga bisa sih. Cuman paling gampang pakai aljabar kalau aku ya. Ini luas persegi kita tulis ya rumusnya apa tadi? P kali L gitu kan. P dikali L. Gitu ya. Turunin gitu rumusnya. Ini ke sini ya. Nah, ini kalau ada perbandingan kayak gini. Nah, ini kita misalin aja nih. Ini tuh si lebar itu 1X gitu ya. Tambahin X. Panjangnya 2X gitu ya. Iya kan? Perbandingan itu kan sebetulnya misalnya 1:2 gitu kan. Sebetulnya kan ada angka apa gitu di belakangnya kan sehingga dia bisa disederhanakan menjadi 1:2 kan. Nah ini angka apanya itu kita misalin X gitu ya. Kita misalin X. Nah tinggal dimasukin aja nih. Panjangnya berapa? 2X dikali 1X sama dengan 200. Ya. Sampai sini dulu, paham dulu nggak? Coba aku berhenti dulu deh. Nanti aku menyerocos sendiri, kalian pada ngangong-ngangong juga, bingung. Apaan sih? Pada ngangong-ngangong gitu kan, pusing nanti. Makasih yang kasih gift. Aduh Barbie Win, kamu baik banget ngirim aku ice cream cone. Enak, segar. Coba sampai sini dulu, ada yang bingung nggak? Coba. Jadi kalau ada perbandingan kayak gini, paling gampang kita pakai aljabar aja. Sebenarnya belajar aljabar itu nggak susah kok ya. Asal kaliannya ngerti dasarnya gitu loh ya. Malah membantu aljabar tuh. Kalau nggak ada aljabar tuh susah ngerjain soal matematika tuh. Pasang infus. Jangan pasang infus dulu atuh. Kamu gimana? Jadi kan ini dimisalin suatu angka gitu kan. Karena kalau perbandingan itu sebetulnya kan ada angka sebelumnya gitu loh. Berapa gitu kan. Disederhanakan jadinya 1:2 gitu kan. Kalau perbandingan kan. Misalnya kamu mau bandingin misalnya 20 sama 10 misal gitu kan. Nah ini kan bisa diperkecil gitu kan. Menjadi 2:1. Nah ini kita nggak tahu gitu loh. Si perbandingan ini tuh awalnya apa gitu ya. Dibalik gitu ya. Jadi kita misalin X. Dah tinggal kita hitung ya. 2 dikali 1 apa? Ya 2. X kali X apa? Ini artinya X pangkat 1 dikali X pangkat 1 ya. X kali X itu kalau perkalian berulang itu jadinya pangkat gitu. Nah kayak gini. Judulnya nanti ini soal cerita matematika dasar Polri kali ya. Soalnya di buku Polri. Tapi sebenarnya ini soal cerita dipakai di TIU ya, di semua mau masuk P3K, CPNS dan lain-lain gitu ya. Semua sama. Ini tinggal pindah ruas aja ya. 200 dibagi 2, jadinya 100. Nah, bilangan apa yang dikuadratin hasilnya 100? Ayo, berapa nih? Ini mah gampang atuh, udah sampai sini. Ada rekomendasi, ada. Abis aku nge-live ya, bentar ya, abis aku ngajar. Ya kan ini buat masuk tes masuk perguruan tinggi, jadi kan levelnya agak-agak high gitu ya. Ini kan soal-soal buat masuk perguruan tinggi gitu ya. Mau perguruan tinggi apa? Kedinasan, P3K, swasta gitu kan, negeri atau apa ya. Ini soalnya kayak gini-gini ya. Nah ini berarti 10 ya. Bisa ya, bilangan kuadrat hasilnya 100 itu berarti 10 ya. Nah ini kalau udah ketemu, tadi kan kita misalin lebarnya itu adalah X gitu kan. 1X itu X ya. 1X itu adalah X, panjangnya itu adalah 2X. Nah ya tinggal dikaliin aja. Ini kalau X ya 10. Kalau 2X berarti 2 dikali 10 gitu kan. Gitu kan. Udah paham belum sampai sini? Udah ketemu nih panjang lebarnya. Siap laksanakan spill. Ini satu nomor lagi ya. Habis itu nge-spill buku.
Oke, aduh kamu calon jenazah. Calon jenazah nama akun astaga. Amit-amit. Kamu kok calon jenazah sih? Jangan calon jenazah atuh calon ini gitu, calon milioner gitu loh, aminin. Aminin atuh. Balik lagi ke soal, kan nanyanya ini. Nanyanya apa nanyanya? Keliling persegi. Nanyanya keliling persegi lagi tuh, dibulak-balik. Nanyanya keliling persegi adik-adik, oh my god. Ternyata yang ditanya keliling persegi. Aku pikir nyari luas. Ini diketahui di soal ya tadi ya. Jadi kita kerjain dulu deh. Aduh, ini soalnya bener-bener nih. Bener-bener nih satu soal satu HVS nih. Tulis ya. Ini diketahui di soal tadi ya. Udah aku terjemahkan dengan bahasa. Yo kan udah tahu nih panjang lebarnya. Tinggal dimasukin ke rumus. Apa tadi rumusnya? Keliling persegi panjang. 2 dikali P. P-nya 20 ditambah 2 dikali lebar 10 gitu kan. Wah ini bisa habis waktu nih ya. Ini kalian harus ngerjainnya, harus sat gitu loh. Ini soalnya benar-benar dibolak-balik ya dia. Ya pertama nyari itu panjang lebar udah aku pikir cuma nyari luas persegi. Tapi tau-taunya nyari keliling, coba astaga. Berapa nih hasilnya? Coba bisa dihitung siapa juru hitung di sini? Ya siap, laksanakan. Ya sebentar habis nge-live ya, aku spill buku-bukunya. Siap, laksanakan. Berapa nih? Ini bagi ya. 12 kali 3 berapa? 36. Ini baru luas adik-adikku. Hiks sedih juga nih. Masih panjang perjalanan. Satu kali lagi langkah. Yang ditanya keliling dong. Oke, berarti kalau nanya keliling ini kan berarti sisinya ada 4 ya gitu kan. Berarti 4 dikali sisi rumusnya ya. Nah, ini luasnya 36. Berarti dari luas ini bisa nyari sisi. Tadi luas rumusnya apa? Sisi kali sisi kan. Sisi kali sisi adalah 36. Berarti sisinya berapa nih adik-adikku, teman-temanku? Soalnya panjang nian. Ya ini pinter yang bikin soal nih. Dibulak-balik sama dia ya. Biar kalian pusing gitu kan. Iya, ya bilangan yang sama dikaliin hasilnya 36 ya 6 gitu kan. Tinggal 4 dikali 6 beres deh. Aduh, akhirnya beres juga. Aduh, panjang banget ini. Ya, gitu ya. Ada nggak jawabannya? Tahu-tahu udah ngejain panjang-panjang kagak ada jawabannya gitu kan. Pika sebel. Gitu ya. Oke. Aduh. Nih kalian mau SS dulu ya. Ntar lanjut minggu depan ya. Suara aku ngegaung gak sih? Kok kayak ngegaung gitu ya? Iya kadang, iya benar. Memang sih kadang kalau bikin soal tuh harus lebih pinter ininya loh. Lebih pinter bikin soalnya daripada ngejawabnya. Kalau ngejawab itu kita malah udah tahu langkah-langkahnya. Udah ya, yang belajar aku mau nge-spill buku soalnya aku ada acara jam 5. Minggu depan ya, Sabtu Minggu ya aku terusin. Sabtu Minggu. Nih yang SS dulu. Pasang infus nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa pasang infus. Asal belum pingsan kan? Belum pingsan kan? Masih belum pingsan kan? Masih sadar kamu bisa tiktokan kan? Ya udah nggak apa-apa lah ya. Sabtu Minggu sayang. Nanti masih banyak soal ceritanya sayang. Biar lengkap dan jelas gitu kan. Ini aku angkat jadi 1 lembar aja ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Iya tadinya mau nge-live malam, cuma aku mau pergi ada acara gitu kan. Nanti takutnya malam-malam nggak keburu nge-live gitu. Jadi aku nge-live-nya agak sorean. Nih SS dulu. 3, 2, 1. Dah. Ini soal terakhir ya. Nanti soalnya aku SS-in. SD besok ya, SD besok.
Kalau yang belum ngerti matematika dasar, kalian ikutannya live aku tiap hari gitu loh. Yang SD diikutin, SMP diikutin gitu loh. Karena memang dari sana dasarnya ya. Kalau udah masuk ke yang perguruan tingginya gitu tuh nanti soalnya dibulak-balik ada ditambahin X, Y gitu-gitulah. Ya sebetulnya konsep dasarnya dari SD gitu. Minggu depan jam berapa? Biasa aku nge-live 6:30 sih. SS nomor 1. Mana ya? Ini nih nomor 1. Tadi udah aku angkat. Ini nih nomor 1. Ini ngerjainnya 1, 2, 3, 4. Gimana nih? Lupa. Oh 1, 2, 3. Tadi lagi narangin ulang nomor 2-nya ini. Nomor 2-nya diulang gitu. Karena ada yang belum ngerti. Ini ya. Sudah? 3, 2, 1 ceklek-ceklek. Udah. Oke yang mau di-spill buku apa dulu ini kalian? UTBK dulu ya. UTBK. SMA jurusan MIPA itu pakai itu aja, pakai Kings aja. SMA. Pakai Kings aja SMA, IPA. Nih, bisa pakai Kings. Kings ini bang soal ya, udah lengkap ada 100 soal. Oke, kalau nggak pakai hot soalnya soal susah-susah tapi bukunya full pembahasan. Bentar aku pin dulu. Buku apa? Bentar. Nih, yang ini nih, ya. Ini bukunya full pembahasan Kings ya, udah punya nama dia. Bukunya tebal. Ada rangkuman materi? Ada, nggak usah beli buku rumus ya. Ini matematika, fisika, kimia, biologinya kepisah bukunya, jadi nggak satu gitu. Ya, karena bang soalnya banyak, satu bab itu ada 100 soal. Ya. Rangkuman materi ini bang soalnya 100 soal, tapi 70% aja yang dikasih pembahasan ya. Jadi 70% ya sekitar 65 nomor yang dikasih pembahasan. Dikasih pembahasan ya. Nih. Ya, gitu. Oke. 30 soal sisanya ini kamu kerjain sendiri. Ya. 30 soal sisanya ini kamu kerjain sendiri. Nanti cuma dikasih kunci jawaban ini aja tuh. Kayak gini ya. Kalau mau soal yang susah-susah ini pakai HOTS, anak IPA. Kalau ini memang agak susah ya, aku ngasih tahu dulu. Tapi kalau sekalian suka ngasih soal susah, SS soal buku belum di SS soalnya. Oke, bentar ya. Ini soal susah-susah di sini ya. Ini udah bukunya ada rangkuman materi 10, 11, 12 ya. Rangkuman materi udah ada ini. Soalnya ini disempilin 5 nomor soal olimpiade ya. Ini soalnya kalau dari bintang 5 paling susah ini 3 ke 5 ya. Semuanya kumpulan soal dari bintang 3 ke 5 nih. Kalau 5 paling susah gitu ya. Ini 5 soal, ini soal olimpiade ya. Udah full pembahasan. Bukunya sudah full pembahasan. Gitu. Mau SS soalnya ya, bentar, lupa aku. Kemana ya bukunya? Sebentar, bukunya kemana? Buku si Pori teh kemana? Tadi udah beres belajar sayang? Tadi baru beres belajar. Kamu tak baru masuk ya? Bentar, tadi itu lagi belajar soal cerita. Tapi ini buat masuk PTN, perguruan tinggi ya, PT. Mana ya soal ceritanya ngilang? Bentar, halaman berapa lupa aku. Soal cerita 141. 141. Nanti minggu depan dibahas lagi ya, dilanjut ya. Emang kalian semangat belajar ini soal cerita? Harus agak berpikir ya. Memang nggak bisa yang masih bingung gitu kan, harus dasarnya dikuatin dulu. Kelihatan nggak segini? Apa aku setengah-setengah? Bentar, setengah-setengah aja kali ya. Apa Nurul sayang? Dibaca dari tadi kan kamu bilang katanya baru join. Terus nanya apa lagi tadi teh? Total halamannya? Waduh, nggak tahu kok total halamannya mah. Iya, live tiap hari di record ke YouTube. Halamannya sekitar yang mana? Yang Kings tadi 2000 lah kalau nggak salah sih 2000-an. Nih 3, 2, 1 dah. Ini soal cerita buat masuk perguruan tinggi sayang, perguruan tinggi matematika dasar ya. Matematika dasar. Udah soalnya? Oke. Iya sayang, yang mutlak udah masuk kan, tinggal yang kemarin sama hari ini belum masuk ke YouTube. YouTube-nya linknya di bio. Linknya di bio. Kalau kamu mau pakai buku SMA yang udah semua pelajaran itu bisa dipakai di 66 atau 67. Tapi kamu kelas berapa ya? 66, 67 itu semua pelajaran tapi cuma ada kelas 10, 11 tuh.
10, 11. 10, 11. PNS P3K boleh, bentar. Yang UTBK masih ada di sini nggak tadi yang nanya? Oke, aku ke PNS dulu ya. So, komen dulu. Nama akun hatersnya. Enggak, itu aku salah baca, Nuro. Dia katanya komen ke yang lain. Bukan ke aku, salah baca aku. Enggak, akun orang baru kok. Enggak kok, itu salah paham aja. Dia komen ke yang lain. Apa sih dia bilang teh gitu mah bisa cina paling juga cuma lihat kunci jawaban gitu katanya gitu. Ini bukunya ya P3K. Iya sama-sama akun Miss You Too. Miss You Too jadinya. Miss You Too. Miss you. Nih ya bukunya. Agak tebel ya. Ini semua SKB kalau ini ya, semua SKB nih. Enggak sayang, kan itu terakhir si apa ada yang chat juga, maksudnya bukan ke saya katanya. Oh ya udah gitu loh. Kayaknya kalau ada komen negatif orang lagi bagiin ilmu suka jadi gemes gitu kan, pengen ngebales jadi. Ternyata salah baca. Ini isiannya ya, panduan tes tata cara, alur pendaftaran, TWK-nya nih materinya lengkap, semua TWK, TIU, TKP ya, udah semua ada. Nih tes apa sih? Soalnya nih. Ada 5 ya, TWK, TIU, TKP-nya kamu bisa latihan gitu kan, udah full pembahasan. 5 bank. Soalnya ini SKB gurunya banyak gitu, mau jadi guru apa? Ya. Mau jadi menteri apa? Di sini ada semua nih. Ini udah bukunya full pembahasan, semua materi ada di sini. Paper and pencil, tes gambarnya ada, tes kemampuan figuralnya ada, lalu tes apa? TOEFL-nya ada tuh, sampai tes TOEFL-nya ada ya. Gitu ya. Kalau ini buku yang aku pegang ini udah paling lengkap. Kalau misalnya udah pasti mau jadi guru atau tenaga medis, bisa di keranjang nomor 9 aja. Nomor 9 benar nggak? Nomor 9. Kalau nomor 10 sama 11 sama aja ya, cuma beda penerbit. Kalau kamu mau masuknya langsung jadi guru atau medis itu ke 9 aja, itu memang soalnya udah buku full pembahasan ya. Cara cepat hafalin perkalian, harus nulis tabelnya sayang. Ini yang chat siapa nih bundanya? Sudah masuk buku TBK ini mau masuk. Tadi aku tanya yang mau di-spill buku TBK mana, kata aku teh. Tapi belum ada yang jawab. Ini isiannya seperti itu ya. Jadi abis ini UTBK ya, aku spill. UTBK. Jadi nanti masuk ke soal-soal gini, ini pretest keempat ya. Tadi ada 6 pretestnya ya. Oke, ini soal TWK. Ntar, ini ada kunci jawabannya. Jadi soal kunci jawaban pembahasan udah lengkap gitu ya. Nah ini materinya pokoknya udah full semua ya. Maksudnya SKB apa nih, guru geografi ada soalnya tuh. Ya ada pembahasannya. Ya. Gitu ya. Yang SMP bagus. Kalau top full pembahasan bun. Kalau SMP yang top itu udah full pembahasan. Kalau best score cuma 50% aja yang dibahas. Kalau mau di-spill bukunya bentar ya. Aku ada contohnya sih. Materi dasarnya Sabtu Minggu sayang. Ibu kalian tahun berapa? Coba tebak. Aku sudah tuir. UTBK kayaknya masih 2022. Enggak. Yang King sudah 2023. Yang King sudah 2023 ya. Yang CPNS sudah jelas. Apa ada yang mau ditanyain? Ini yang aku pin itu Kings 2023 tuh kalau kamu mau tahun 2023 ya. Oke, kalau mau yang murah ini ada yang murah tapi isiannya sama aja kayak Kings ataupun Wangsit. Cuman 90 ribuan aja. Nih, namanya apa sih? Namanya inti materi ya dari Magenta. Isiannya sama aja, tebalnya sama, isiannya mirip banget ya. Jadi isiannya tuh nanti semua materi UTBK lah ya. Kan yang kalau kamu masuk TKA Saintek berarti di tesnya ini. Matematika, fisika, kimia, biologi gitu kan. TPS. Gitu kan. Semua ini di tes ya. Klien 90. Aduh makasih aku dibilang klien 90. TNI Polri ada dong. Tadi kan kita baru bahas TNI Polri. Ada TNI Polri. TNI Polri. S2 aku nggak ada kayaknya S2. Buku apa ya? TNI Polri nomor 8. Kerennya nomor 8 ya TNI Polri. 8 atau enggak 7.
7 lebih lengkap aja. Ibu umur berapa? Ih, kalian penasaran banget umur saya berapa? Berapa coba? Aduh, 42 ketuaan. Tua amat sih aku. Nah, ini nih, aku spill ya. Ini yang kuliahnya di itu sayang di Unpar. Parahyangan, Unpar, Universitas Parahyangan. Ini buku Saintex yang lagi diskon di keranjang 16 sama 17 ya. Kalau kamu milih Saintex itu pilih 16. Soshum itu 17 ya. Isiannya sama aja. Nih aku spill isiannya ya, dalamannya. Semua materi. Kalau Soshum di itunya yang dites di TK-nya itu geografi, di sininya nih. Geografi, sejarah, ekonomi sama sosiologi. Ya. Nah, isiannya tuh mirip-mirip aja semuanya kayak gini ya. Nanti ada apa sih? Ada rangkuman materi kayak gitu ya. Aduh. Rangkuman materi nih. Gitu ya. Terus ada contoh soal nih. Nah, latihan soalnya itu dia ngambil dari soal-soal SBMPTN atau UTBK tahun-tahun sebelumnya gitu kan, ada pembahasannya. Nah, bukunya sama aja menurut aku ya, cuma beda merek aja ini. Ini yang paling murah, yang inti materi karena dia lagi di apa sih tahun 2022 gitu. Wangsit juga di diskon, cuman nggak jauh harganya. Sesi tebak umur. Ayo. Berapa ayo? Ini ya, nih isiannya wangsit ya. Nanti aku spill yang SMP sebar ya. Spill yang SMP. Ini isiannya sama aja ya. Ini misalnya ada rangkuman materi, ada contoh soal ya. Ini kalau wangsit lebih ke materi dulu di depan ya, materi per pelajaran kayak gitu. Ya. Ini materi, ini masih materi ya. Bentar, ini udah geografi ternyata. Mana sih soalnya nih, drilling soalnya ya. Nah, ini drilling soalnya. Ya. Kalau Kings bagusnya dia ada video pembelajaran ya. Ada video pembelajaran yang terbaru tuh. Ini ya, kayak gini ya. Ini prediksinya nih. Nanti pembahasannya ada di belakang. Nah, ini dia kebagi-bagi ya. Ini yang aku pegang Soshum. Kalau Kings nih, kalau mau lihat yang Kings, dia ada video, ada scan barcode buat video pembelajaran. Spill umur. Dasar. Emangnya kenapa kalian nanya-nanya umur? Menurut kalian berapa coba? Anggap aja misalnya aku gak punya anak nih. Misal kalian gak tahu aku punya anak gitu. Umur berapa coba? Kalau anggap kalian gak lihat anak aku gitu. Mana sih? Nih ya isiannya tuh. Rangkuman materi contoh soal pembahasan ya. Nih contoh soalnya ngambil dari tahun-tahun sebelumnya. Nah ini dia ada video pembahasannya di scan barcode tuh gitu. Ini kelebihan Kings ya. Kelebihan Kings begitu. Tapi untuk soal-soal di dalam ini sama aja. Ngambil dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Enggak setahun sebelum nih, bisa 3 tahun yang lalu, bisa 2 tahun yang lalu gitu kan. Ya, jadi 2023 nggak usah nunggu 2023 juga menurut aku bisa ya. Asal niat kalian aja belajarnya gitu di seriusin gitu ya. Jangan belajarnya sekapeng gitu. Apa sekapeng teh bahasa Sunda nih, Bah. Sekali-kali gitu kan. Jangan belajarnya diseriusin gitu loh. Konsisten ya. Bentar aku spill dulu SMP ya, nanti spill umur. Spill umur kan? Cewek mah kalau spill umur nanti sensi. Kalian penasaran banget mau diapain tuh umur aku tuh? 28. Aduh, makasih yang bilang 28, asik. Beneran nih kalian sesi banyak apa? Nanya buku. Iya, bye-bye Nuro. Sekolah DEL apa ya? Kayaknya nggak punya soal DEL. Ini kelas 9 ya. Kelas 9 aku rekomendasiin yang ini karena ini paling lengkap ya Bun ya. Misalnya buku kan kelas 9 itu materinya dari kelas 7 lagi kan, ngulang gitu buat semester 2 itu. Nanti ujian akhirnya itu dia ngulang dari materi kelas 7 ya. Materi dari kelas 7 gitu, ngulang lagi. Nah, ini bukunya paling lengkap soalnya semua pelajaran yang diujikan nih, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA gitu ya. Semua pelajaran. Udah ada rangkuman materi ada, latihan soal ada, contoh soal ada, semuanya ada. Barangkali bukunya udah diloak gitu kan. Menuhin rumah gitu kan. Bisa pakai buku ini ya. Ini aku pin dulu bentar.
Udah punya anak. Nah lo kok belum tahu punya anak toh. Bentar aku pin dulu. Bentar ya, kalian pada penasaran gitu. Oh, aku kayaknya kasih soal ya. Itu tadi udah baru nge-live sayang. Aku tadi baru beres nge-live sayang. Aku jam 5 ada acara. Jadi aku tadi nge-live-nya tadi. Nanti aku upload di YouTube ya. 50. Jahat sih akun Anjay ini masa 50 sih. Kalau 50 mah udah keriput kali. Kamu jahat banget sih. Boleh abis ini aku review TOEFL ya. Nih isiannya nih rangkuman materi ya. Apa sih ini namanya? Contoh soal. Ini langsung latihan soal ya. Ini kalau kelas 9 berguna banget karena ini bisa nge-review gitu kan. Iya canda aku juga tahu. Nggak apa-apa lah ngobrol sini ya biar rame. Latihan soal ya. Ini udah bukunya full pembahasan ya Bun ya. Bukunya udah full pembahasan. So kalian ngobrol di sini yang nggak ada teman ngobrol. Udah full pembahasan ya. Jadi misalnya kalau ada yang nggak bisa tinggal lihat aja kunci jawabannya di belakang. Kan ini tebel banget bukunya. Kalau kelas 9 aku bisa rekomendasi ini karena ini semua pelajaran gitu. Bundanya nggak usah pusing-pusing lagi beli buku bahasa Indonesia lah, bahasa Inggris lah, IPA lagi kan. Itu udah ada berapa buku tuh IPA aja. IPA itu ada biologi, kimia, fisika. Ada 3 kan. 4, 5, 6. Ada 6 buku. Nah ini udah disimpelin sama dia ya. Menurut aku lengkap sih ini. Kalau mau cari buku matematikanya aja bisa pakai buku ini ya. Buku perpelajaran. Ini udah full pembahasan. Bukunya full pembahasan ya. Ini bukunya full pembahasan. Ya soalnya aku biasa nge-live-nya malam. Tadi mau nge-live malam tapi takut gak keburu Jadi aku tadi nge-live sore. Nih 789 ya. Nanti habis ini TOEFL dulu. IPS apa? IPS ada yang lengkap itu IPS. Ini versi ini ada yang lengkapnya buat anak IPS. Bentar ya, aku ambil dulu bukunya. Bentar aku jelasin yang SMP ya biar jelas gitu. Ini kalau ini 789 matematika aja, ada yang buku fisika, ada yang kimia ya. Kepisah-pisah materinya. Oke, ini rangkuman materi ada nih ya. Rangkuman materi ada, terus ini contoh soal ada. Nah, latihan soalnya dia dari yang termudah nih, dari yang termudah sampai tersusah ada. Ya. Nah, di sini di yang tersusahnya ini ada disempilin 5 soal olimpiade ya. Ini bukunya full pembahasan, udah ada rangkuman materi, nggak usah beli buku rumus. Gitu. 3 si akun Anjay 38. Enggak, saya 17 tahun baru lulus SMA. Aduh, kalian nih pada penasaran sama umur. Bentar nih, ada satu lagi yang full pembahasan ya, buku SMP ini bisa pakai Bupelas. Kalau Bupelas ini per kelas ya. Per kelas 789 ya. Per kelas IPA sama MTK ya. Ada pembahasannya. Jadi kalau buku-buku full pembahasan yang SMP bisa pakai Top Sukses, bisa pakai Bupelas, tapi Bupelas per kelas ya. Kalau Top Sukses ini buat 789 gitu. Atau yang tadi Smart Plus. Smart Plus. Gitu ya. Semoga bisa membantu. Nih yang IPS nih paling lengkap ini nih. SS, bentar ya, catatannya di mana? Soalnya panjang dan lebar itu. Boleh bentar ya. Tebak umur pakai Pitagoras, boleh. Bisa jadi ya. Ntar bikin dulu soalnya tuh. Kalian mah dasar ya. Nih, buku full SMA, IPS, full pelajaran ya, semuanya ada di sini ya. Ini versi yang tadi SMP tapi ini SMA-nya ya. Bentar aku mikir dulu nanti habis nge-spill buku ya, bikin soal. Aduh, kalian teh dasar ya. Meni penasaran gitu kan. Ini buku SMA, TOEFL masih ada di sini nggak orangnya? TOEFL. Ini bukunya full pembahasan ya. Semua pelajaran isinya kayak Smart Plus tadi. Jadi rangkuman materi gitu kan. Rangkuman materi. Nih. Contoh soal gitu kan. Terus nanti latihan soal. Latihan soalnya mana ini? Oh ini nih. Ayo berlatih nih. Ada nih latihan soalnya di bawah. Ayo berlatih. Kayak gitu ya. Latihan soalnya ada. Nanti ada contoh soal. Masuk lagi ke rumus gitu kan. Jadi jelasinnya tuh dikit-dikit gitu loh. Materi yang di bab tadi gitu kan.
Dikasih contoh soal yang mirip-mirip kayak tadi, dikasih latihannya gitu. Ya. Ini dapat CD ya bukunya kalau yang ini. Gitu. Nungguin. Nungguin sampai segitunya, ya ampun. Soal Smart Plus susah, kan ada pembahasan ya sayang. Tinggal lihat pembahasannya. Susah gitu. Nggak banyak yang susah, asal lebih banyak yang susah di Beskor. Mana tadi? Ini yang mau SS sok, SS dulu. Mau di-spill apa lagi? Tuker. Gimana caranya? Atuh saya kudu di cloning gitu. Gimana cara tukerannya? Kamu mah. Ini ya soal nomor 1 2 dulu nih yang mau SS. Kelihatan nggak? Ntar aku tinggiin ya. TOEFL tuh kan. Ya tadi aku nanya, makanya ada yang komen TOEFL nggak? Ini mau di-spill bukunya. Oke. Bentar ya yang SS, soalnya tadi masih ada yang nanya, sabar ya. TOEFL ini ada, kalau khusus TOEFL bisa yang ini. Ini ada grammarnya, ada TOEFL. Oke, kamu pilih sendiri ya. Mau yang mana? Ini juga ada TOEFL e-booknya nih. Ini semua pelajaran materi grammar, tenses, vocab, conversation ada di sini semua ya. Nih bukunya segini kalau yang ini. Bisa lihat ketebalannya? Coba kita ukur ketebalan. Nah, bisa ukur ketebalan ya. Oke, semuanya buku tuh ada TOEFL-nya nih ya. Ada buku TOEFL-nya. Terus, bentar. Ada yang buku promo nih gratis tuh. Mau nggak nih gratisan? Mau nggak? Tapi harus beli yang ini. Mau aja yang gratisan. Tapi ada syaratnya beli yang ini. Ini beli ini dapat gratis ini. Ini buku apa sih? Ini buku grammar juga sih. Semua grammar. Kamu mau display yang mana? Kita mau display yang mana? Kalau buku TOEFL yang TOEFL aja ini. TOEFL aja ini ya. Ntar aku pin dulu nomornya berapa nih. Buku TOEFL. Ini nomor 21 nih. 21. Ini buku TOEFL. Bank soalnya banyak. Ya. Yang diajarin apa? Ini nanti diajarin listening, structure, and written, reading ya. Ada latihan ujiannya 6. Ya. Dapat CD, nanti audio listening juga. Gitu ya. Oke, nah listeningnya nanti kamu scan barcode ya. Listeningnya scan barcode nih. Buat listeningnya kamu tinggal scan barcode aja. Oke, jadi daftar isinya udah kasih lihat belum sih, aku lupa. Nah ini listening, structure readingnya ini masih materi ya. Contoh soal pembahasan kayak gitu ya. Sampai TWE-nya. Nanti latihan soalnya ini ada 6 ya. Latihan soalnya ada 6. Full pembahasan ya. Full pembahasan. Nah isiannya kayak gini nih. Coba kepake nggak sama kamu? Ini khusus TOEFL gitu kan. Kalau pengen ningkatin TOEFL-nya aja. Ini bukunya udah bagus ya. Kalau mau yang lebih lengkap di keranjang nomor 20. Tapi kok nggak ada contohnya. Itu memang bang soalnya lebih banyak ya. Lebih banyak lagi yang itu. Ya. Kayak gitu ya isiannya ya. Ini udah bukunya full pembahasan kalau yang ini ya. Oke. Di belakang itu ada pembahasannya. Oke. Kalau mau yang ini nanti TOEFL-nya di e-book ya. Di e-book. Jadi nanti harus scan-scan gitulah ya. Scan barcode gitu. Ini bukunya di keranjang nomor 24. 24 nih. Random. Kalian unik penasaran ya ampun. Sabar ya. Kalian lagi gabut ya. Nebakin umur aku. Udah 17 aja lah. 17 ya. Ini lengkap ya semuanya. Grammar, tenses, vocabulary, conversation, TOEFL ya. Semua udah di sini nih. Jadi kalau anak sekolahan kata aku sih mending beli yang ini. Ya udah semua. Grammarnya udah semua ada nih. Ya. Tensi semua ada. Vocabulary-nya ada gitu kan. Conversation-nya juga ada. Udah ada kunci soal pembahasan. Jadi bukunya itu nggak cuman teori ataupun bang soal aja ya. Ini ada teorinya dulu nih. Teori dulu. Nanti udah teori nih latihan soal nih. Kamu isi gitu kan. Aduh dasar nih ya. Kayak gitu isiannya ya. Jadi semua materi pelajaran. Nanti pembahasannya di belakang. Kunci jawabannya ada di belakang ya. Kunci jawabannya itu ada di belakang. Gitu ya. Kalau mau buku yang ini.
Ini gratis TOEFL-nya, tapi ini bukan bank soal yang gratis TOEFL-nya ini. Ini cuman teori gimana cara kamu ningkatin skor TOEFL. Cari cara buat cloning. Gimana caranya nge-cloning? Atau harus panggil itu atau apa sih ilmuwan gitu ya? Sayanya apa gennya diambil gitu kan, terus di cloning gitu kan? Aduh, kalian teh kebanyakan nonton film. Ini ya, nih TOEFL-nya jadi ini masih teori nih. Jadi kalau nyari bank soal sih menurut aku tadi yang sekarang yang berapa tuh? Yang TOEFL tuh tadi. 21 ya, kalau nggak 21 20. Ya. Kalau mau beli yang Top English gratis ini nih, ya. Top English itu isinya grammar juga. Grammar juga ya, buat anak sekolahan ini bagus. Grammar. Nah. Semua grammar ada di sini. Semua grammar tenses ada di sini ya. Nah, kayak gini. Ya. Gitu ya. Isiannya ini nggak cuma rangkuman materi ya. Nggak cuma rangkuman materi. Saya rangkuman materinya lengkap. Dia ada latihan soal nih. Latihan soal ya. Udah lengkap nih. Ada pembahasannya nanti di belakang. Gitu. Ya. Oke. Jelas nggak? Satu lagi bukunya yang ini TOEFL-nya abang soalnya sedikit, banyaknya grammar juga sih ini. Kalian kelas berapa sih? Ini Cin, ini kelas berapa Cin? Cin, ini sama Anjay. Anjay kelas berapa kamu? Dari kota mana ini? Coba kita berkenalan gitu kan. Ini ya kalau grammar tipot. Nih grammar semua banyaknya grammar, TOEFL-nya ada di sini tapi cuma 2 bank soal ya. 2 bank soal nih TOEFL-nya nih. Ya. Ini ada tes yang lain nih apa nih? TOEIC apa nih? Aku nggak tahu ya, nggak mendalami Inggris soalnya. TOEIC masih kelas 9, kelas 10 aswa. EAP, TOEIC, TOEFL. Nih TOEFL-nya ada 2 ya. Baru masuk kelas 10. Ntar bikin dulu soal. Ini yang SS dok, SS dulu ya. Mana nih soal? Iya bentar atau aku udah mikir soalnya. Sabar. Nih sembari nge-spill aku bikin soal. Astaga ini beneran. Kalian teh ya. Saking gabutnya gimana tuh di rumah teh kalian nggak saking gabutnya ini teh. 1 tambah 1 kali 0 mah gampang teuing. Terlalu gampang. Terlalu gampang itu mah. Soal cerita we ya. Soal cerita aja Saya emang maunya soal cerita. Soal cerita. Buram. Oh ya bentar. Oke sebentar. Kameranya belum dibenerin. Ini ya soal 1. Nanti soalnya aku SS-in ya. 1, 2 dulu nih. 1, 2. Tadi nggak bahas banyak sih soal cerita. Apa sih soal cerita. Jadi teh banyak mikir gitu kan. Jadi yang dibahas nggak terlalu banyak. Udah nih 1, 2 cekrek-cekrek. 1, 2, 3 cekrek-cekrek. Yang mau di-spill mana lagi? Sok komen dulu ya. Ini sembari netizen tercinta ini adik-adikku yang cantik yang cakep pengen nge-spill umur. Aduh, ampun dah. Aduh. Pakai soal cerita Aku adalah bilangan. Nah, bentar. Tulis dulu jika aku kayaknya aku ketuaan di sini. Masa aku juga tua kok. Ini udah ya 1, 2, 3 bentar. Ini yang SS bentar. Sama soal nomor 6 nih. Ini soal nomor 6 ya. Tadi soalnya ngacak ya. Memang ngacak karena kan nggak semua kebahas. Yang mirip-mirip di pas gitu. 1, 2, 3. Udah belum nih? 3, 2, 1, 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1, 1, 2, 3.
Yang tua udah pasti aku sih kayaknya ya. Emang ini akun Safa ini kelas berapa? Kelas. Udah apa mau masuk PTN apa gimana? Apa emak-emak? Aku udah emak-emak juga ya. Bentar. Lagi bikin soal nih buat netizen tercinta. Astaga ini. Udah ini? Udah di SS itu ya? Soalnya sekarang ya. Tadi ngebahasnya nggak banyak sih. Udah siap belum nih yang mau jawab soal? Mau jawab soal, mau nge-spill apa? Kepo umur? Mau 24 lagi kan? Kamu masih muda atuh. Yang bener aku yang paling tua di sini ya. 24 mah masih muda. Aduh, masih muda banget. Ini soalnya ya, bentar. Tadi 141. Lagi bikin soal nih. Kalian pada gabut ya? Ini soalnya ya, selembar ini soalnya. Kelihatan nggak sih? Ini kiri dulu aja ya, kiri dulu. Kiri dulu, nanti aku geser ke kanan ya. Udah siap? Ini yang mau minta nebak umur? Udah siap belum? Tuh 56. Nih ya, geser ya. Tuh. Tadi ngerjain sampai nomor 6. Nomor 1, 2, 3, 5, 6 gitu loh. Siap? Kayaknya nah, bener. Nah, ini soalnya nih yang benar aku kasih hadiah ya. Gak apa-apa deh buat kalian nih, aku kasih hadiah ya. Mau apa hadiahnya? Tak kasih cemilan aja ya. Iya, sama-sama akun apa ini? Akun Nela apa namanya? Nela kalau nggak salah baca. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Nanti nonton di YouTube aja judulnya soal cerita matematika dasar dari buku Polri gitu kali ya. Ayo siapa bisa jawab? Kalian pusing langsung. Jika aku dikali 4 ditambah 4 dibagi 40 maka hasil akhirku adalah 4 juga. Aku adalah, ayo, yang angka cantik semua ya 4, 4, 4. Ayo, coba cek lagi. Misalnya kalau jawabnya 30, kamu kaliin 4 nih. Tambah 4 dibagi 40. Bener nggak hasilnya 4 gitu loh cara ngeceknya. Siapa nih bisa jawab? Belum aku akhiri live-nya. Aku adalah bilangan, jika aku dikali 4 ditambah 4 dibagi 40 hasil aku adalah 4. Si Kinan apa yang pertama kayaknya. Baru gabung ya, telat. Ini pada kepo sama umur saya soalnya. Pada kepo sama umur saya. Ya. Langsung nyerang itu. Habis pada kepo katanya dikasih soal aja 40 ya. Coba kalau 40 masukin nih 40 kali 4 ditambah 4 dibagi 40. Bener nggak hasilnya 4? Kalau 40. Ini yang paling awal udah ada sih jawaban. Nah, tadi siapa ya? Tak lihat dulu. Siapa? Ini sebetulnya ngerjainnya kalian gimana sih ngerjainnya? Kalian tebak-tebak angka ya? Ini tuh pakai aljabar sebenarnya ya. X-nya akunya dianggap X gitu. X dikali 4 gitu kan. Ditambah 4 dibagi 10. Hasilnya 4 gitu kan. Nah, ini satu-satu nih dipindah ruas ya.
ngerjainnya. Kalau enggak, cara mudahnya tebak-tebak kalau nggak ngerti. Ini satu-satu ya ngerjainnya. Nah, karena kan soalnya gini. Nah, bagi pindah ruas jadi kali gitu kan. Yuk kita bahas. Kalian menik kepo, astaga, sama umur aku. X kali 4 ditambah 4 sama dengan. Ini bagi jadi kali ya. Jadi 40 gitu kan. Bener gak sih? Bentar, aku dikali 4. Bener gak sih? Tar dulu. Oh, dibagi 40 ini teh. Astaga, pantesan aneh. Dibagi 40, 4 kali 40 berapa? 160 gitu ya. Pantesan rasa aneh jawaban teh. Nah, ini tinggal pindah ruas lagi nih. Plus 4-nya ke sana ya. Jadinya 4X. X kali 4 itu 4X. Ya, sembari ngajar coba. Astaga, 160 ini tambah jadi kurang ya. 160 kurang 4 berapa? 156 gitu. Nah, ini tinggal 4 kali berapa? 156. 4 dikali berapa? Yakinan kamu yang menang. Dasar nih. Kakak kan manusia ya, iya tuh, masa aku setan. Aduh. Ya, kamu yang menang ya. Ke Telegram, coba chat ke Telegram ya. Chat ke Telegram gitu. Apa kemana ya? Ke DM aja, DM IG deh, nanti suruh admin. Bisa nggak chat ke DM IG? Terus apa alamat kamu di mana? Siapa yang dapat hadiah? Yang dapat hadiah teh si Kinan tuh, si Kinan ya. Si Kinan paling pertama ya. Si Kinan yang paling pertama, oke. Nih 40 berapa jawabannya? 39. Coba saya 39 bener nggak? Udah emak-emak tuh. Ya. Gitu ya. Iya, Bu, aku nyelamatin dia. Gaya nyelamatin. Coba ini 39 cocok nggak? Kayaknya gue masih SMA. Saya masih SMA nih kayaknya. Saya SMA baru lulus. Kata aku juga 17 yang nggak percaya mah. Udah keluar, kakaknya udah keluar deh. Kerutan nggak bisa bohong. Iya tuh, tadi kan kalau ini ada. Coba ada kerutan. Mudahnya gara-gara filter ya. Dah gitu, dasar nih kalian pada kepo aja. Ini apa gaulnya sama anak les terus ya, sama kalian jadinya. Jadinya apa tuh? Jadinya apa tuh namanya? Awet muda gitu. Makanya jangan stres hidup teh, atuh. Kalian pada stres jadinya cepet tua. Enggak sih. Kayaknya gaul sama anak SMP, SMA aja. Saya kan ngajarin SMP, SMA gitu jadinya gitu. Ayo 50 ini masa 50. Si Anjay ini tadi bilang aku 50, jahat banget kamu. 50 no. Tadi mana sih akun yang menang si Ki siapa Ki? Nah, aku SS dulu Pak, belum di SS kayak lupa deh. Kinan namanya siapa? Kinan cowok cewek ini? Kayaknya cowok ya. Kelas berapa? Dari kota mana nih kamu? Stres masuk ujian. Ingat atuh Gangwon, inget. SD besok Bun. Skincare. Enggak, aku nggak pakai skincare. Aku nggak pernah pakai skincare. Minum yang banyak aja, minum air putih yang banyak. Terus pikirannya nih. Jangan banyak stres lah ya. Iya, orang Bandung, iya. Orang Bandung. Kinannya nggak mau katanya. Oh, jadi siapa dong yang menang? Beneran, Kinannya nggak mau. Enggak, tadi dia minta mau kok. Tadi itu mana hadiahku katanya gitu. Si Kinan. Ntar yang bener lagi siapa nih? Si Kinan. Satu lagi siapa? Bentar lagi lihat komenan. Setelah Kinan siapa? Setelah Kinan Nela. Yang bener Nela selain Kinan. Mana Kinan ya? Dasar kamu mah. Main ke Ciamplas dong Bu. Kamu orang Bandung juga Anjay? Kamu orang Bandung juga? Iya, aku sering main ke Ciamplas, ke Ciwok gitu kan. Nela ada yang menang. Ntar ya. Nelanya apa tuh namanya? DM aja ke IG ya. Kalau Kinan yang nggak mau ke Nela. Ketiga siapa nih? Nggak tahu sih Kinannya katanya tadi kemana tuh. Kinan, apakah engkau di sini? Sudah pergi ke engkau? Kalau nggak Kinan, Jihan, yang bener Jihan antara 3 ya. Ntar aku tulis dulu terlupa. Kayaknya kudu bikin kuis ya biar kalian semangat gitu ya. Kinan, Nela sama Jihan ya.
Nah, aku tunggu DM-nya di IG ya. Nanti aku suruh admin liatin. Namanya IG-nya juga dipegang admin. Gitu adik-adikku. Udah nggak penasaran lagi kan sekarang? Kinan nangis habis di ghosting. Aduh, di ghosting siapa? Atuh, kalian mah. Ya Nela, nanti tunggu Kinan ya. Kalau Kinan yang nggak ada jawaban nanti ke Nela ya. Gitu ya. Dah nggak penasaran lagi ya akun Cin, akun siapa nih si Anjay? Udah nggak penasaran sama umur aku ya. Oke, nanti belajar lagi besok ya. Bye-bye semuanya. Sampai besok ya. Oke, semangat ya. Kalian masih muda, semangat dong. Ih, aku aja udah kepala 3 mau 4 nih. Masih semangat. Masuk kamu kalah sama emak-emak mah. Ya. Dadah. Selamat hari Minggu ya. Bye-bye semuanya.